Tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama. Dengan saling tolong menolong antar individu dalam masyarakat akan tercipta kondisi masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Ini saling bantu membantu. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan apa yang sedang dibutuhkan waktu itu. Kita tidak bisa hidup mandiri sendiri, saling membutuhkan yang lain. Makanya kita jangan angkuh, jangan adigang, adigung, adigunung. Tolong menolong ini merupakan suatu ibadah. Karena apa? Juga menyenangkan orang lain, juga bisa menyenangkan baik masalah pribadinya dan keluarga dan sebagainya yang harus kita taati dalam apa? Dalam agama. Tolong menolong ini dianjurkan, tolong menolong dalam keadaan kebaikan dan dalam ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu saling tolong-menolong sapa sira kabeh 'alal birri ing atase kaapian atau kebagusan wat taqwa lan takwa. Wa la ta'awanu lan saling tolong-menolong sapa sira kabeh alal ismi ing atase dosa wal udwan lan permusuhan atau yang tidak dibolehkan oleh agama. Kita tidak boleh menolong yang menimbulkan dosa dan permusuhan atau termasuk larangan-larangan agama. Oleh karena itu kalian harus mau belajar. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya, itu adalah merupakan suatu ibadah. Kita akan ditolong Allah, akan ditolong siapa saja sepanjang kalian mau menolong kepada saudara yang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni abdi. Rawahu Muslim. Jadi Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong kepada hamba yang dan tolong menolong ini bisa diartikan juga wajib, sunnah dan makruh. Melihat kondisi unalnya, maka kalian harus mengerti kita tidak bisa hidup sendirian, saling bergantungan, saling berinteraksi, bertransaksi kepada yang lain, diatur dengan tolong menolong termasuk jual beli, tolong menolong pinjam meminjam. Apa tolong menolong pinjam meminjam? Pinjam meminjam itu adalah kita membutuhkan barang atau suatu barang kepada orang lain atau teman yang tidak mengurangi benda itu dan kita ambil manfaatnya, itu pinjam meminjam. Kalau mencuri adalah mengambil barang orang lain tanpa izin. Kalau pinjam meminjam kan sudah izin, diambil manfaatnya. Kalau mencuri, mengambil barang orang lain tidak izin dan dimiliki. Kalau gosok, gosok adalah mengambil barang orang lain, diambil manfaatnya, tidak izin dan akhirnya dikembalikan lagi. Ini bedanya kalian harus mengerti. Wong milih atau pinjam kalau atau utang, terus jual beli, terus nyolong, terus gosok, aku butuh ngerti definisi. Ini dipelajari dalam ilmu fikih.
Makanya kalian harus belajar yang sungguh-sungguh biar masa depan cerah karena dibekali dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang cukup dengan segala apa yang dibutuhkan waktu itu atau waktu yang akan datang pada kalian semua. Ya, kalau pengertian pinjam meminjam sendiri atau tolong menolong dalam bahasa Arabnya dikenal dengan ariyah, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai barang yang dipinjamkan dengan tanpa ganti atau imbalan. Sekarang bagaimana Pak kalau pinjam, misalkan pinjam tapi rusak barangnya, ya tanggung jawab. Nyileh dadak dirusakno, ya tanggung jawab. Udah tahu? Kalau barangnya rusak, tanggung jawab mengganti. Kalau memang mau diganti yang punya. Kalau cukup minta maaf, berterima kasih, nggak apa-apa, nggak usah kamu ganti, ya nggak apa-apa. Ini ada hubungannya hak adami, hak sama-sama manusia. Kalian harus mengerti yang demikian ini. Makanya kita tolong menolong bentuk pinjam meminjam ini juga sering dialami oleh manusia, oleh sesama manusia. Bahkan semuanya manusia mungkin mengalami demikian karena tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri sendiri, saling membutuhkan pertolongan yang lain. Dengan demikian kita saling tolong menolong satu sama lain, saling membutuhkan. Di antaranya jual beli tadi ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu lan saling tolong menolong sapa sira kabeh 'alal birri ing atase keapian wat taqwa lan takwa wala ta'awanu lan aja saling tolong menolong sapa sira kabeh 'alal ismi ing atase perbuatan dosa wal udwani lan permusuhan atau aniaya. Surat Al-Maidah ayat 2 itu enggak salah. Wa wa fi aunil abdi makanal abdu fi aunil abdi rawahu Muslim. Wa wa ta'i Allah iku fi aunil abdi ing dalem nulungi kawula makana salajengane ana sapa al abdu abad atau menungso iku fi aunil abdi ing dalem nulungi hamba liyane atau menungso liyane dengan syarat lillahi ta'ala semata-mata mencari ridhonya. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat barokah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu ada syarat rukunnya juga. Kalian harus mengerti karena kita tidak lepas dari pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ketergantungan kepada yang lain. Makanya kita harus toleransi, bersosial, berinteraksi, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap tidak sah pinjam meminjamnya alias batal. Demikian juga syarat berarti hal-hal harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam dengan syaratnya masing-masing. 1. Adanya mu'ir. 2. Musta'ir. 3. Musta'ar. Yang dinamakan mu'ir yaitu orang yang meminjami.
orang yang memberikan pinjaman pada orang lain harus balik itu dewasa. Anak kecil tidak boleh. Berakal, sehat, tidak dipaksa, bukan pemboros. Barang yang dipinjamkan itu miliknya sendiri, menjadi tanggung jawab yang meminjamkan. Kalau barangnya orang lain jangan dipinjamkan, tidak boleh. Ada yang lucu lagi, minjam barang orang lain malah dijual. Jangan ditiru yang demikian ini. Ada apa ada, jangan kamu tiru. Kamu orang yang mengerti ilmu agama, harus kita berjuang. Beritahulah mereka yang belum mengerti. Musta'ir. Musta'ir yaitu orang yang meminjamkan. Syaratnya gimana Pak? Balik itu dewasa, berakal yaitu berakal sehat, bukan boros. Mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjamkan sesuatu atau barang. Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Kalau kalian pinjam sesuatu pada teman, tetangga, saudara, harus dijaga yang baik. Jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Harus kita jaga, kita dipercaya, diamanati barang itu sebagai pinjaman, harus dipelihara yang baik. Jangan seenaknya, rusak sakar karepmu, ilang sakarmu, lho kok ngono. Ketara gak ngerti, wong gak ngerti ngono. Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Jadi orang yang meminjam itu hanya mengambil manfaatnya, bukan dijual. Kadang ada pinjam sesuatu ada yang dijual. Maka ya diberitahulah, belum tahu mereka mungkin dia itu. Musta'ar yaitu barang yang akan dipinjam. Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya, tidak milik orang lain. Dan harus ada manfaatnya, digunakan. Barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Kalau sudah ambil dipakai habis manfaatnya, itu namanya enggak pinjam, ya mintalah. Contoh, korek pentol ya gak entek. Wong kok entek kok pinjam wong kalong kok pinjam lho. Ku njaluka sing apik akate. Dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan, tok baleno kapan? Muni seminggu ya seminggu, muni sak wulan ya sak wulan. Aja mbulet kok kincir. Utange ku nembunge enak alus kaya angin. Mbasa nyaure malah padu lho. Aja ditiru ngene iki. Ngene iki gak boleh ditiru. Yo ini zaman akhir itu Masya Allah. Kalian besok kalau pinjam meminjam, kalau sudah punya kembalikanlah. Kalau pinjam meminjam sudah punya nggak mau mengembalikan, yo risiko besar. Seret garai rizkine gak barokah, uripe wis merawut, mumet kok kincir. Jangan ditiru. Berbuat baiklah yang apa itu pada orang lain berbentuk apapun. Kamu sudah ditolong malah mentung, ditolong malah mentung. Yo iki wong sing gak bertanggung jawab. Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam. Sebab pada hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya. Ditulisi tanggal piro, jam piro nek iso, detik piro, tambah apik, itu anjuran Al-Qur'an saja. Keduanya saling mencatat biar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya, menjadi tanggung jawab peminjam. Rusak ya sepeda motor pane, rusak dibalekno, tanggung jawab. Nilai apik yo balik apik, itu tanggung jawab segalanya.
rusak gak digalem nanggung jawab, gak dalem dandakno. Kowe ning bangkel al ariyatu mu'addatun waroi gharimun. Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar, dibayar, ditanggung jawab, aja malah didol. Pamane pinjam sesuatu tanggung jawab lah, ditulung aja mentung. Adanya lafal ijab dan qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Misalkan lafal ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Lafal terus muamalah. Muamalah lafal ijab dilanjutkan dengan qabul. Pinjam meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada yang memilikinya. Pinjam meminjam berakhir kalau sudah selesai digunakan, sudah diambil manfaatnya, terus dikembalikan, ojo disimpen, gak rumangsa duwe, tidak merasa punya hak menyimpan, disimpan, akhirnya lupa. Suwe atau lama enggak dibalikno, iku nyolong jenenge perampasan hak. Walaupun yang punya barang itu lupa, kalian merasa tidak punya, ya dikembalikan. Ya tepaan lho. Kayak apa lho. Iku jenenge wong bodoh gak ngerti. Aja ditiru. Pinjam meminjam juga berakhir tadi sudah. Masalah berakhirnya salah satu dari kedua pihak meninggal dunia atau gila, barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu. Kalau memang yang minjam meninggal atau sedang gangguan, ya diminta gak apa-apa. Karena pinjam meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap. Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjam dan yang meminjamkan dan yang minjam, barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam. Dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan. Nah, makanya harus hati-hati. Kalau kita sudah ditolong, maka balaslah dengan kebaikan. Jangan ditolong itu mentung saja. Semoga kita mendapatkan ridho Allah segalanya. Amin.